Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah. Kita satukan hati pikiran kita. Begitu juga yang mengikuti live streaming di rumah. Marilah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu, diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah selamatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniai, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Langit pun memuji karya ciptaan-Mu, sungguh baik perbuatan-Mu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, dengarlah hukum Taurat minggu ini.
yang tertulis hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
epistel minggu ini tertulis Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Marilah kita baca secara responsoria. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lagi kamu menghakimi dengan baik dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Bukanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu saja. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ke-9 sesudah Trinitatis, 14 Agustus 2022. Topik Minggu, mengikut Yesus secara total. 1. Baptisan Kudus. Baptisan khusus akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022 di ibadah pukul 10 WIB kepada satu anak jemaat. 2. Ibadah khusus. A. Ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 di ibadah pukul 18 WIB. B. Sermon untuk pelayanan ibadah khusus pada hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 19 WIB di ruang gereja. 3. Pertukaran pelayanan firman distrik 8. Sesuai surat dari distrik 8 DKI Jakarta, ibadah pertukaran pelayanan firman sedistrik 8 DKI Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 dengan jadwal sebagai berikut. A. Yang melayani di HKBP Pasar Minggu sebagai berikut. 1. Pendeta Eldarton Simbolon Demin, pelayanan jam 7 WIB, asal gereja HKBP Jati Waringin. 2. Pendeta Maulinus Regar STH pada waktu jam 10, asal gereja HKBP Taman Mini. 3. Pendeta Rudi SM4DD MTH, waktu pukul 18 WIB, asal gereja HKBP Kayu Tinggi. B. Pendeta HKBP Pasar Minggu melayani firman sebagai berikut. 1. Pendeta Sobok Simanjuntak STHMM, waktu pelayanan jam 17.30 WIB di HKBP Sudirman. 2. Pendeta Matiar Sitorus MTH, pukul 10 WIB HKBP Gedong Resort Kramat Jati. 3. Pendeta Rospita Borusi Hombing STH, waktu pukul 16 WIB HKBP Kebayoran Baru. 4. Pendeta Adventus Tambun STH, waktu pukul 7 WIB HKBP Serengseng Sawah.
4. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat 19 Agustus 2022 adalah wilayah 7. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. 5. Jadwal pelayanan sermon-sermon bulan Agustus sampai dengan Oktober dapat dilihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. 6. Pernikahan. 6.1. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Jiwana Christian Simanjuntak SEMM, putra dari Bapak Hasan Simanjuntak dengan Ibu Rakmauli Borusaragi, alamat Asrama Polsek RT 11 RW 04 nomor 28 masuk wilayah 6, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dengan Rima Sondang Borunai Baho, sarjana psikologi MSI, putri dari Bapak Sahat Naibaho dengan Ibu Prisde Borus Tompul. Alamat Jalan Moyo Permai RT 05 RW 03 Klamana Sorong Timur, Papua Barat. Anggota Jemaat GKI di Tanah Papua, Klasis Sorong, Jemaat Eklesia Kelas Saman. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 9.30 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 7. Jemaat meninggal. Pada hari Rabu 10 Agustus 2022 telah meninggal dunia Bapak Mutiha Purba, usia 49 tahun, suami dari Ibu Dewi Borsimatupang, alamat Jalan Tanjung Barat Selatan RT 07 RW 05 nomor 83 masuk wilayah 2. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 8. Siasat Gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, dikenakan siasat gereja atau Ruhut Parmahanion, Dohot Pamiscangion atau RPP kepada Saudari Diana Aryani Boruhutapea SE. Alamat Jalan Kaca Jendela 2, RT 01 RW 03 nomor 20 Rawajati Pasar Minggu masuk wilayah 9. Oleh karena menikah tidak sesuai dengan ajaran atau dogma HKBP. 9. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu A. Keluarga Charles Y. Sibarani dengan Ibu Lili Suryani Borugultom dengan 3 orang anak yang beralamat Jalan SMP 175 nomor 86 RT 10 RW 05 Kelurahan Jagakarsa masuk wilayah 11. Nomor registrasi jemaat 11691. Pindah dari jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta. B. Keluarga Damen Mulyadi Munte dengan istri Andre Caroline Mahdani Boru Brahmana yang beralamat Jalan Famili 2 nomor 7G RT 05 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa masuk wilayah 2. Nomor registrasi jemaat
02791 pindah dari GKPS Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo. C. Keluarga Bonar SM Sitorus, Ibu Juniarsi Boru Sinaga dengan 2 orang anak yang beralamat di Jalan Kebagusan Wates nomor 55 RT 04 RW 04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, masuk wilayah 11. Nomor registrasi jemaat 11792 pindah dari HKBP Resort Lumban Lobu Distrik 4 Toba. D. Kris Marturia Borusi Manungkalit yang beralamat di Tanjung Barat Indah, Jalan Teratai 8, Blok L, nomor 3, RT 03 RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, masuk wilayah 17. Nomor registrasi jemaat 17982 pindah dari HKBP Resort Belawan Baru Distrik 31 Medan Utara. E. Keluarga Sandi Putra Pangiduan Sipayung, Ibu Susilawati Borusi Hombing dengan 1 orang anak yang beralamat di Janati Village nomor 8 Jalan Poltangan Raya RT 03 RW 05 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, masuk wilayah 1. Nomor registrasi jemaat 01764 pindah dari HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang Distrik 21 Banten. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita bernyanyi nomor 350 ayat 1 serta menyerahkan persembahan kantong pertama dan kantong kedua. Sayang tiada akhir,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu yang berbahagia ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang hari ini boleh hadir di tengah-tengah gereja untuk bersama-sama beribadah bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang besar dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita sudah membaca firman Tuhan hari ini yang mungkin bisa saja membuat kita bertanya-tanya setelah kita membaca firman Tuhan ini. Karena memang dikatakan di sana bahwa Yesus datang untuk membawa pertentangan. Masa iya? Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa pertentangan di antara umat manusia itu. Oleh karenanya, kita akan bersama-sama memahami dan mengambil pembelajaran apa yang akan disampaikan oleh pemberitaan firman Tuhan kepada kita supaya kita tidak salah memahami, mengartikan dan melakukan firman Tuhan hari ini yang disampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53 ini menceritakan pengajaran Yesus tentang tugas dan makna keberadaannya, kedatangannya, kehadirannya di dunia ini. Pernyataan Yesus tentang tugas dan makna kehadirannya, kedatangannya di dunia ini memang tampaknya berbeda dari yang biasanya dia sampaikan kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Kalau kita membaca pemberitaan firman Tuhan, selama dalam apa yang kita baca dalam pemberitaan firman Tuhan itu, Yesus menyatakan bahwa kehadirannya di dunia ini, kedatangannya di dunia ini adalah sebagai pribadi yang membawa damai.
adalah pribadi yang datang membawa damai, yang datang membawa keselamatan, yang datang membawa sukacita, yang datang membawa kebahagiaan bagi manusia. Tetapi dalam firman yang sudah kita baca ini justru Yesus menyampaikan sebuah pengajaran, suatu pengajaran yang sama sekali berbeda dari pengajaran sebelumnya. Pada saat ini Yesus mengatakan dia hadir sebagai pembawa damai. Dia hadir untuk membawa sukacita, kebahagiaan bagi umat manusia. Tetapi pada saat ini dia menyatakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai. Dia datang justru untuk membawa pertentangan di tengah-tengah kehidupan umat manusia itu. Yesus mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk melemparkan api ke bumi. Dia datang untuk melemparkan api ke tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian ada perkataan menerima baptisan. Lalu kemudian ada perkataan membawa pertentangan dalam keluarga. Membawa perpecahan, membawa perselisihan dalam keluarga. Memang kita akan salah memahami pengajaran ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ketika kita tidak mengetahui konteks dan waktu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini. Karenanya memang hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah konteksnya, apa yang melatar belakangi Yesus mengatakan hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengajaran Yesus ini kita pahami dalam konteks ekskatologis. Akhir zaman. Konteks akhir zaman. Di mana Yesus itu berperan sebagai hakim yang adil, yang akan datang menghakimi umat manusia berdasarkan perbuatannya masing-masing. Seperti kitab epistel kita itu tadi. Konteks akhir zaman yang mengingatkan kita bahwa dia datang sebagai hakim yang menghakimi umat manusia atas perbuatannya sepanjang hidup di dunia ini. Jadi kita akan dihakimi oleh hakim yang adil itu, yaitu Tuhan kita. Itu sesuai dengan perbuatan kita masing-masing dalam rentan waktu yang diberikan Tuhan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya hakikat dan keberadaan daripada Tuhan Yesus sebagai hakim pada akhir zaman itu menjadi penentu keselamatan umat manusia yang dimulai pada konteks kehidupan kita kini. Sampai nanti Yesus datang untuk yang kedua kalinya pada akhir zaman itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang harus mengambil keputusan. Setiap orang harus mengambil keputusan apakah ia mengikut Yesus atau tidak. Jika ingin memperoleh keselamatan. Sebab tadi Yesus datang ketika dia hadir sebagai hakim yang adil itu menghakimi kita atas perbuatan kita masing-masing, dan orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan Yesus itu pada akhir zaman itu bersama dengan dia, maka itulah yang akan memperoleh keselamatan. So karenanya kita diajak untuk hari ini bagaimana setiap kita pribadi lepas pribadi mengambil keputusan apakah kita mengikut Yesus atau tidak dalam rentan waktu kehidupan kita di dunia ini. Oleh karenanya topik minggu kita hari ini mengatakan kepada kita
bahwa sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan itu harus mengikut Yesus Kristus secara total. Seluruh kehidupannya mengikut Yesus sepanjang dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membicarakan soal mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Mengikut Yesus bukanlah gampang. Mengikut Yesus itu sesungguhnya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dalam kehidupannya, tidaklah mudah. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena mengikut Yesus itu dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan konsistensi. Tiap orang yang mau mengikut Yesus memang harus benar-benar mau mengorbankan banyak hal dalam kehidupannya. Setiap orang yang mau mengikut Yesus memang harus benar-benar memiliki komitmen yang dibangun sejak awal dan itu bertahan terus-menerus. Konsekuen, tidak berubah-ubah. Umur tidak berubah-ubah, tetapi dia akan terus setia mengikut Yesus meski apapun yang terjadi dalam kurun waktu hidupnya di dunia ini. Bahkan Yesus katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketika kita membaca kitab Markus, kita membaca kitab Lukas ini, kitab Injil, Matius, bahkan keseluruhan kitab-kitab Injil itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sana kita akan melihat bagaimana memang Yesus itu selalu mengingatkan kita, mengajak kita untuk menjadi pengikutnya yang setia dalam kehidupan kita ini. Menyangkal diri, sebagaimana Yesus juga hadir di tengah-tengah dunia ini, dia mengorbankan dirinya, dia menyangkal dirinya, dia menanggung apa yang sesungguhnya tidak dia harus tanggung. Oleh karenanya para pengikutnya sesungguhnya harus meneladani apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita ini. Holalahu mokop hitaon. Ketika Yesus mau berkorban untuk kita, pertanyaannya sekarang, apakah kita mau berkorban untuk Yesus? Ketika Yesus mau menyangkal dirinya, hadir di tengah-tengah dunia ini untukmu, untukku, untuk kita semua. Lalu apakah kita mau menyangkal diri untuk Tuhan kita itu? Ketika Yesus mau pikul salib yang berat itu sampai di Golgota hingga dia mati. Lalu apakah kita mau pikul salib sampai kita mati untuk Tuhan itu? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika topik minggu ini mengajak kita mengikut Yesus secara total. Seluruh kehidupan kita ini untuk Tuhan kita itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karenanya tadi apa yang dikatakan dalam kitab Markus dan kitab Lukas itu tadi, hal mengikut Yesus itu, ini mau menegaskan kepada kita, pengorbanan itu, menyangkal diri itu, memikul salib itu, itulah harga yang harus dibayar. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Tentunya orang yang mengikut Yesus itu menjadikan Tuhan itu, menjadikan Yesus Kristus itu sebagai orientasi kehidupannya, melebihi segala apapun di tengah-tengah dunia ini. Jadi Yesus itu menjadi fokus utama.
Yesus itu menjadi orientasi kita. Semata-mata hanya Tuhan itu. Bukan yang lain. Bukan dunia ini. Bukan silau gemerlap dunia ini. Bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Bukan kenikmatan dunia ini. Bukan kebahagiaan dunia ini. Yang menjadi fokus kita ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi ketika kita mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, tentu orientasi hidup kita adalah semata-mata Dia. Bukan aku. Bukan orang lain. Tetapi Dia, Tuhan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa demikian? Mengapa demikian? Ya memang selayaknya begitu. Pengikut. Yang namanya pengikut tentunya dia harus mengikuti yang diikutinya itu. Kalau kita katakan kita ini pengikut Yesus, maka yang harus kita ikuti adalah Yesus. Apa yang dia perbuat, apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakoni dalam kehidupannya di dunia ini. Apa yang dia nyatakan, apa yang dia wujudkan, itu sesungguhnya juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini sebagai pengikut Yesus. Oleh karenanya memang orang-orang yang mengikut Yesus tentu akan menempatkan dirinya tampil berbeda dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu. Tampil beda dengan orang-orang yang belum percaya, yang tidak percaya dengan Tuhan itu. Terpisah dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita itu. Oleh karena itulah, makanya kehadiran Yesus dalam diri setiap orang yang percaya itu memisahkan mereka dari dunia ini menjadi orang-orang yang telah mendapat keselamatan. Lewat iman, percaya kita. Bahwa sesungguhnya kita ini sudah menjadi bagian orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah dibebaskan. Sian subia nisibulis hamatean. Sisa liling mililingna. Iman percaya kita. Bahwa kita pemilik daripada keselamatan itu. Ini yang memisahkan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita pemilik keselamatan. Kita pengikut Yesus. Kita berbeda dari mereka-mereka semuanya. Sesungguhnya ini yang harus terlihat dari pola kehidupan kita, tindak tanduk kita, kehidupan kita hari lepas hari yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Makanya Yesus itu katakan tadi dalam firman hari ini, datang untuk membawa pemisahan, memisahkan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Itu kan kalau kita membaca tadi firman itu kan sangat mengerikan gitu ya. Dia melemparkan api ke bumi. Api itu menyala. Lalu api yang Tuhan maksudkan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kalau kita dalam konteks akhir zaman, itu adalah tempat daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita itu. Perapian yang menyala-nyala, bagian dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah keselamatan itu tadi. Dia boleh bersama dengan Tuhannya. Yesus akan membawa orang-orang itu ke dalam kerajaannya, menikmati sukacita sorgawi itu.
Tetapi pun juga kita boleh memaknai bagaimana ketika Yesus mengatakan tentang api yang membakar itu, yang menyala itu, pun bagaimana kita bisa memaknai itu bahwa itulah yang akan membakar semangat kita, yang akan memurnikan kembali motivasi kita dan komitmen kita untuk menjadi pengikut Yesus yang setia kepadanya. Bagaimana kita bisa memaknai itu? Bahwa api yang dilemparkan itu justru membakar semangat kita, membakar komitmen kita, membakar keinginan kita kembali untuk memperbaiki. Ketika komitmen itu sudah mulai melemah, ketika semangat untuk mengikut Tuhan itu sudah semakin melemah, supaya kembali dibaharui, lalu kita membangun komitmen yang baru kembali untuk tetap setia mengikut Yesus di dalam kehidupan kita ini. Sehingga tidak akan ada lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sehingga tidak akan ada lagi perhitungan-perhitungan yang lain. Sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan yang lain. Bahwa memang keputusan kita sejak hari ini sampai selamanya adalah menjadi pengikut Yesus yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika Yesus mengatakan demikian, sesungguhnya ini tidak mau mengatakan kepada kita bahwa akan terjadilah pertengkaran, perselisihan, perlawanan di tengah-tengah rumah tangga itu. Ya, ini yang harus dihindari sesungguhnya. Bagaimana justru para pengikut-pengikut Yesus itu membangun keharmonisan, membangun kerukunan, membangun keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sehingga tidak akan ada pertentangan, sehingga tidak akan ada perselisihan. Lalu apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertentangan itu memang pasti akan terjadi jika dalam satu keluarga itu tidak bersama-sama mengambil keputusan menjadi pengikut Tuhan. Moloadong naso porsea tu Tuhan Yesus. Kalau ada yang tidak menjadi pengikut Tuhan dalam satu keluarga itu, memang akan terjadi pertentangan. Karena masing-masing akan mempertahankan ajaran yang diikutinya. Gabi marpada doi. Dakolan di keluarga. Dia kapar sauran na asing pe. Gabi perbedaan doi. Ketika masing-masing mempertahankan apa yang dia imani. Apa yang dia amini di dalam perjalanan kehidupannya. Jadi pertentangan yang dimaksud itu adalah pertentangan dalam mempertahankan iman kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Yesus datang, kehadiran Yesus itu membawa pertentangan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia ini. Maralo do na porsea do naso porsea. Maralo do aka siula na denggan na burju tu aka naso siula na denggan na kaparjat. Si huto Jesus si huto sibolis maralo do parangenipe pakatayon nipe pangalahon nipe parngoluon nipe maralo doi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita sesungguhnya membangun kebersamaan di tengah-tengah kehidupan keluarga itu supaya memang masing-masing itu bersama-sama mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Unang adong nama nudalhon Tuhani di tonga-tonga di parmuluonna. Unang adong nama nadikot Tuhani di tonga-tonga ni parmuluona. Alanido, sebagai orang tua, bisa dilehot Tuhani do pe partikia mangolu di tonga-tonga ni haporti bionon. Poda homai, acar homai, togu-togu mai, anak komi, pahopumi, asa gabesi ihuto Tuhani.
gabe matiruan. Jadilah teladan, jadilah contoh yang baik kepada keturunan kita. Supaya bersama-sama kita ini sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dangadong nanggosada pesiani manibil sian tuhatai. Tetapi bersama-sama menjadi pengikut Kristus dalam iman kepercayaannya bahwa keselamatan itu hanya diperoleh ketika hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah panggilan bagi kita hari ini. Jikalau kita mengalami banyak pergumulan dalam keluarga kita, jikalau salah satu dari anggota keluarga kita sudah ada yang meninggalkan Tuhan kita itu, itak nimai amangina. Tapi teruslah berjuang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika hidupmu menjadi teladan yang baik, kalau Tuhan berkehendak, mu lagi tutuhani. Alanido, muluadong naung lao manadikko Tuhani manudalhon Tuhani. Pareso mangulut taon. Mari mengoreksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan-jangan kita belum menunjukkan bahwa kita ini menjadi pengikut Tuhan. Totalitas kehidupan kita ini belum menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan itu. Upena adong nama nibil, upena adong nalau manadikon Tuhani. Tugas kita sekarang adalah jadilah teladan. Tunjukkanlah seluruh kehidupanmu bahwa engkau adalah pengikut Tuhan di dalam kehidupanmu ini. Sehingga ketika orang lain melihat kita, justru dia akan merindukan menjadi pengikut Tuhan. Hati-hati bereko, hati-hati parohahon parnguluommu, hati-hati paihut-ihut pardalanan ni ngulum, gabesi hol rohana, gabesi huton Yesus ibana, gabesi hol rohana, roh madapoton Tuhani, maka engkau menjadi sumber berkat dalam kehidupannya, maka engkau menunjukkan jalan baginya, menuju keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meski sulit, meski berat, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan dimampukan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia kepadanya. Jangan fokus kepada beban hidupmu, jangan fokus kepada pergumulanmu, jangan fokus kepada masalah-masalah yang engkau hadapi, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang akan tetap meraih tanganmu, meraih engkau, supaya engkau tetap setia kepadanya. Takya di pasobu de batahita. Ketika kita sudah mengambil keputusan, maka dengarkanlah dia. Maka dengarkanlah suara Tuhan itu. Jangan tutup telinga kita kepada perkataan Tuhan. Ulang tutup rohami. Jangan keraskan hatimu kepada pemberitaan firman Tuhan. Alhamdulillah seaima. Ketika firman Tuhan itu diberitakan setiap waktu kepada kita, maka itu menjadi kekuatan kita, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia kepadanya. Masalahmu itu, pergumulanmu itu, bebanmu itu tidak sebanding dengan keselamatan yang akan dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan mau kita berkorban, kalau Tuhan mau kita menyangkal diri, kalau Tuhan mau kita pikul salib, maka lakukanlah itu. Ada upah, ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi kita. Ketika kita setia kepadanya, adalah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semua kita ini pasti merindukan mahkota kehidupan itu. Kita mau itu. Yang Tuhan janjikan itu kepada kita menjadi milik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan keraskan hatimu. Jernihkanlah hatimu dari segala dosa. Dari keinginan-keinginan dunia ini, dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Selamat mengikut Yesus. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang kami dengarkan hari ini, mengingatkan kami kembali agar kami memperbaharui motivasi kami, komitmen kami dalam mengikut Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami ini. Engkau yang menjamini kami ketika kami
benar-benar sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu yang setia dalam totalitas kehidupan kami ini, perkataan kami, perbuatan kami, hidup kami sehari-harinya, pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Fokus hanya kepada Engkau yang menjadi teladan yang baik bagi kami, maka kami akan mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kami. Mahkota kehidupan dan keselamatan itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpinlah kami dalam Rohul Kudus-Mu pada hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami tetap setia pada janji kami kepadamu bahwa kami akan tetap mengikut Engkau sampai akhir kehidupan kami. Biarlah Tuhan ketika Engkau mengizinkan masalah, beban hidup, pergumulan, sakit, penyakit, atau apapun itu, biarlah Tuhan yang tetap menguatkan kami, sehingga semua itu tidak menyurutkan komitmen kami, keputusan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia kepadamu. Tetapi biarlah ketika Engkau mengizinkan masalah, pergumulan, atau apapun beban kehidupan kami ini, kami semakin dikuatkan, iman percaya kami semakin dewasa, semakin dimatangkan, supaya kami sungguh-sungguh kuat menghadapi apapun di dalam kehidupan kami ini. Dan lewat itulah kesetiaan kami kepadamu diuji dari waktu ke waktu. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Kau memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami dengan kekuatan Rohul Kudus-Mu itu. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, dari anak-anak yang kecil itu sampai kepada para orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan, Engkaulah yang menopang kehidupan kami hari lepas hari yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami juga sungguh-sungguh senantiasa merindukan Tuhan, berfirman di tengah-tengah kehidupan kami ini. Sebab itulah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami tetap mendoakan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, dimanapun mereka saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit, biarlah Tuhan tetap menopang mereka. Tuhan tetap memberikan pengharapan yang baru kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh selalu mengingat Tuhan dalam pergumulan kehidupan mereka. Kau memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh para dokter, Kau memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh para keluarga, Kau memberkati makanan, minuman, bahkan istirahat mereka dimanapun mereka berada. Biarlah itu menjadi jalan Tuhan, melimpahkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan yang baru daripada Tuhan, supaya mereka juga semakin memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang bersuka cita oleh karena perpanjangan umur dan setiap rumah tangga yang mengingat akan pernikahan mereka. Tuhan, biarlah Kau menambah-nambahkan kesehatan juga, panjang umur dan berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka. Kau semakin menumbuhkan cinta kasih di tengah-tengah setiap keluarga, agar mereka selalu memberikan, mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sepanjang hidup kami dalam satu hari ini, biarlah Tuhan yang selalu berada di depan kami, memberkati kami di mana kami berada, apa yang kami lakukan, kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita.
selamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian makin nyatalah, saling mengasihi sesamanya. Saudaraku, mari datanglah, bawa andai telan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Bila kau cemas dalam pencobaan dan lemah hadapi penderitaan, mari pandang Yesus juru selamatmu. Kekuatan baru diberi padamu. Saudaraku, mari datanglah, bawa andai telan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Sempurnalah sudah sukacitaku, bila yang sesat kembali padamu, untuk memuliakan Yesus Tuhanku, karena pertama masuk rumahmu. Saudaraku, mari datanglah, bawa andai telan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Kita nyanyikan ayat 1, kita bangkit berdiri. Yesus menjalani sungai darahnya, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa andai telan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Ada bahasa firman Tuhan di rumahmu, itu kata gunakan senjatamu. Hikmat yang marikan itu firman-Nya, akan tampak oleh sang darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa andai telan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal,
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus menjalani sungai daratan, nyatakan kasih-Nya padaku dapat. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawahan dan Tuhan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus.